Halo Bapak Ibu, mari luangkan waktu beberapa menit ke depan untuk menyimak video ini baik-baik, karena kami seringkali ketemu dengan keluarga yang menyesal, luar biasa menyesal karena mereka tidak pernah terpikir untuk memiliki perencanaan yang baik dalam keluarganya. Jadi daripada Anda termasuk bagian orang-orang yang menyesal, lebih baik beberapa menit Anda luangkan waktu untuk menyimak ya. Mari kita mulai. Jadi yuk silahkan diisi. Ini apa? Ini adalah biaya hidup pengeluaran rutin keluarga setiap bulannya ya. SPP Anda keluar berapa ya, termasuk di situ uang les, uang saku untuk keluarga anak-anak Anda ya. Kemudian utilitas itu air, gas, listrik ya. Kemudian untuk makan, beli beras, lauk pauk, minyak dan lain-lain. Kemudian untuk belanja bulanan di situ termasuk untuk beli sabun mandi, shampoo, odol ya, keperluan pribadi. Nah, BBM, oli, servis masukkan juga di situ. Kemudian cicilan, mungkin ada cicilan KPR, cicilan kendaraan, cicilan kartu kredit, cicilan hutang, masukkan juga. Kuota, kalau langganan misalnya kayak internet di rumah macam IndiHome, masukkan juga di situ. Kemudian hiburan dan biaya darurat ya, misalnya layu, kemudian ada nikahan, kemudian ada keluarga sakit, itu kan termasuk biaya yang tidak terduga. Nah, Anda masukkan juga di situ. Nah, silakan ditotal berapa. Nah, ini contohnya ya. Nah, totalnya sekitar 6 juta. Nah, siapa yang menjadi pencari nafkah utama di dalam keluarga Anda, atau siapa yang nanggung 6 juta di dalam keluarga Anda? Misalnya si suaminya namanya siapa? Namanya si bapak misalnya. Nah, silakan dituliskan. Oke, yang berikutnya tuliskan 5 nama yang bisa membantu jika Anda sedang punya masalah keuangan ya di dalam keluarga Anda. 5 nama ini selain orang tua Anda ya, jadi boleh kakak, adik, om, tante, sepupu, tetangga, sahabat ya, rekan kerja ya, siapapun lah. 5 nama yang menurut Anda bisa membantu Anda. Silakan ditulis. Baik. Nah, ini poin pentingnya ada di sini. Jadi Bapak Ibu pernah terpikir nggak kalau terjadi sesuatu pada si pencari nafkah utama di dalam keluarga, sehingga dia tidak bisa produktif lagi? Sesuatunya itu apa? Sesuatunya itu kita bilang 4 bom waktu finansial. Nah, yang pertama terjadi PHK, karena PHK itu bisa mengancam menimpa siapapun. Ya. Yang kedua, sakit berat, sakit kritis, sakit katastrofik, macam kanker, stroke, leukemia, gagal ginjal, ini juga bisa menimpa siapapun. Yang ketiga adalah faktor usia, ya, siapapun pasti akan tua dan pada satu titik dia tidak bisa produktif lagi. Dan yang keempat, meninggal dunia. Nggak usah tabu bicara kematian karena semua akan meninggal. Dan yang jadi masalah adalah tidak harus tua untuk meninggal. Tidak harus menunggu anak-anak kita mandiri untuk meninggal. Ya. Dan Anda pasti tahulah masalah ini bisa terjadi pada siapapun. Oke. Nah, pernah kebayang nggak kalau ini terjadi pada keluarga kita? Apa yang akan terjadi? Sekarang kembali ke 5 nama yang bisa membantu Anda kalau Anda punya masalah keuangan tadi. Oke, dari 5 nama ini ya, lihat catatan Anda sendiri yang tidak bisa membantu Anda sebesar, misalnya di contoh kasus ini 6 juta, silakan Anda coret. Sekali aja. Coret. Masih ada 3 ya yang bisa membantu ya. Baik, pertanyaannya kita naikkan. Dari 3 nama yang tersisa yang bisa membantu Anda sebesar 6 juta selama 1 tahun berturut-turut, 12 kali berturut-turut. Yang tidak bisa coret. Misalnya sisa 1. Ya, saya nggak tahu punya Anda sisa berapa. Oke, dari 1 yang tersisa, pertanyaannya kita naikkan lagi. Yang tidak bisa membantu Anda sebesar 6 juta selama 36 kali berturut-turut atau selama 3 tahun berturut-turut. Yang tidak bisa coret. Pengalaman saya 99,99% tercoret, habis. Nah, poinnya yang kami mau sampaikan apa? Bapak Ibu, seandainya terjadi sesuatu di keluarga Anda,
terjadi sesuatu pada si pencari nafkah utama di keluarga Anda. Ya, artinya keluarga Anda sedang punya masalah keuangan yang hebat karena pemasukan berhenti sementara biaya hidup terus berjalan, cicilan tetap harus dibayar. Apa yang akan terjadi? Yang jelas Anda sedang memiliki masalah keuangan yang luar biasa besar dan itu adalah tanggung jawab Anda sendiri. Tanggung jawab keluarga Anda sendiri, bukan tanggung jawab orang lain. Karena sangat sulit menemukan orang yang bisa membantu keluarga Anda dalam jangka panjang. Kita ambil contoh kasus. Misalnya, amit-amit Anda yang ngalami, ya. Kemudian sahabatnya suami Anda bilang, tenang, nanti tak bantu. Oke, bulan pertama dia tak mau bantu. Bulan kedua Anda datang lagi ke tempat dia. Mungkin dia masih bisa bantu 6 juta. Bulan ketiga datang lagi, mungkin masih bisa bantu 6 juta. Bulan keempat datang lagi, belum tentu keluar 6 jutanya. Ya, mungkin keluarnya cuma 4 juta sambil bilang, Mbak atau Nak, Bu, coba kamu sambil jualan-jualan, sambil cari kerja sampingan, kan nggak mungkin gini terus ya. Suatu saat harus mandiri kan. Ya. Nah, bulan ke-6, bulan ke-7 Anda datang lagi minta bantuan lagi. Apa ya, masih punya muka gitu loh. Ya. Pasti mereka juga akan bilang, Bu, coba cari pekerjaan, Bu, coba cari bisnisan, karena saya juga punya anak istri yang harus dibantu dan relasi mulai terganggu. Itu yang akan terjadi. Mungkin di chat juga mulai jarang dibuka, ya di telepon nggak diangkat, Anda ke rumahnya nggak dibukain pintu, alasannya pergi dan lain sebagainya, dan itu betul-betul akan merusak relasi. Ya, jadi pesannya sekali lagi Bapak Ibu, hati-hati. Ya, ini bom waktu finansial betul-betul itu bisa terjadi pada siapapun. Nah, ini video bagian pertama. Anda harus paham lanjutannya, terus apa yang harus dilakukan. Ya, Anda harus mengerti konsep tentang tandon income, Anda harus mengerti konsep tentang pompa income. Ya, nah, minta video bagian keduanya kepada teman Anda, ya, supaya Anda betul-betul memiliki persiapan yang baik. Oke.